Oke. Ya, filenya sudah Ibu bagikan ya. Ya, di sini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga semuanya sehat walafiat. Di sini kita akan membahas tentang besaran dan satuan ya. Nah, besaran dan satuan ini dasarnya ya sangat penting gitu untuk materi fisika baik maupun bidang teknik, sains dan sebagainya gitu. Nah, kenapa sih perlu besaran dan satuan gitu ya? Karena dalam sebuah dalam mata pelajaran fisika gitu dan atau dalam kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya ada besaran yang menggunakan satuan dan ada juga yang tidak gitu ya. Nah, tapi kalau untuk hasil pengukuran kan kebanyakan pada bidang sains dan teknik ini kan ada yang namanya sesuatu yang harus dapat diukur gitu ya. Untuk membuat sesuatu, apakah itu dia membuat buku gitu ya, ukuran A4 atau misalnya ukuran A5 gitu kan biasanya menggunakan pengukuran ya. Kalau misalnya panjang satuannya meter gitu ya. Kalau misalnya waktu biasanya satuannya adalah jam, detik atau second gitu. Nah, di sini kita akan membahas topik yang paling mendasar ya dari fisika, yaitu adalah tentang besaran satuan. Nah, di sini ya, di sini ada CPMK dan sub CPMK ya. Sebentar Ibu. Screen dulu. Nah, CPMK ini maksudnya capaian pembelajaran mata kuliah ya. Nah, diharapkan mahasiswa mampu menyebutkan macam-macam besaran fisika, menyebutkan satuan dan dimensinya, memahami perbedaan antara besaran pokok dan turunan, serta mengetahui cara mencari dimensi. Jadi besaran itu ada satuan, tapi juga ada dimensinya ya. Setelah itu mengetahui cara mengkonversi dan aplikasinya dalam sains dan teknik ya. Dan selanjutnya adalah memahami aturan angka penting dalam pengukuran. Dari sini juga kita akan membahas tentang pengukuran nanti. Selanjutnya kesimpulan dan penutup ya. Terus sub capaian CPMK subcapaian CPMK yaitu mengidentifikasi dan mengklasifikasi macam-macam besaran fisika dan satuannya, menyebutkan macam-macam satuan dan dimensinya, selanjutnya memahami perbedaan besaran pokok dan turunan, dan mengetahui cara mengkonversi satuan dan aplikasi dalam sains dan teknik, selanjutnya menggunakan notasi ilmiah, penjumlahan, dan perkalian, memahami aturan angka penting dalam suatu pengukuran. Oke. Ya, ini capaian pembelajaran. Nah, di sini nih, kan pada zaman dahulu, jadi pada zaman dahulu tuh, ini ada gambar di sini piramida Agung Giza, ya. Ini dibangun pada tahun di Mesir ya, pada tahun 2560 sebelum Masehi. Nah, pembangunannya selama 20 tahun. Ya, pembangunan piramida Giza ini selama 20 tahun ini sangat besar sekali ya gitu. Nah, ada 2,3 juta batu bata yang masing-masing berbobot lebih dari beberapa ton. Nah, kalau diukur sekarang dengan menggunakan satuannya sekarang, tinggi sebenarnya adalah 146,6 meter atau 480,9 feet. Ya, itu adalah satuannya. Mohon maaf ya, tolong jangan ada yang mencoret-coret layarnya. Silakan dihapus bagi yang mencoret-coret. Sementara ya ada yang masuk lagi. Ya, oke. Nah, di sini piramida Agung Giza, nah ini kan 146,6 meter. Terus ini ada satu lagi nih. Nah, ini ada tembok besar Cina gitu ya, dikenal sebagai tembok yang sepanjang 10.000 li atau satuan di Cina ya, pakai li, atau 3.170,7 mil
atau 21.196,18 km. Itu adalah bangunan benteng ya. Benteng yang dimulai dibangun pada tahun 500 sebelum Masehi. Tapi pertanyaannya adalah pada zaman dahulu gitu ya. Kan itu belum ada satuan ya yang namanya itu meter ya. Nggak ada, belum ada satu yang namanya meter. Terus kalau dulu mereka ngukurnya pakai apa gitu. Nah, adakah yang bisa menjawab? Pakai bambu, Bu. Kaki, Bu, pakai kaki, Bu. Pakai bambu, pakai kaki. Penggaris. Pakai kaki, Bu. Meteran, Bu. Meteran. Meteran versi zaman dahulu, Bu. Meteran zaman dahulu ya. Meteran zaman dahulu tuh kayak apa contohnya? Ada yang tahu? Bambu itu, Bu. Bambu. Menggunakan angkat kaki, Bu. Bambu runcing. Pakai hasta, Bu. Pakai cengkal, Bu. Kaki, Bu. Menggunakan jengkal, Bu. Bu. Oh iya, jengkal ada ya. Jengkal tangan. Oke. Kaki, Bu. Contohnya, Bu. Iya, Udah. Kaki, kaki. Iya, nah jadi apa namanya? Zaman dulu kan belum ada satuan standar meter ya. Ini kan diukur setelah adanya satuan meter nih di sini. Tapi pada zaman dahulu itu mereka itu membangun apa namanya piramida Mesir yang sebesar itu tuh dengan menggunakan satuan namanya qubit ya. Tulisannya qubit tapi dibacanya adalah qubit gitu ya. Jangkal ya, Bu. Ya, nah satu qubit ini adalah panjang dari ujung jari sampai siku gitu. Nah, itu namanya satu qubit. Nah, kalau itu di Mesir ya. Tapi ada juga satuan ukuran untuk yang di Indonesia sendiri gitu ya. Yang kita gunakan. Yaitu sebelum ada ukuran standar meter. Nah, itu kita menggunakan sebentar. Ini dia masuk lagi ya. Nah, untuk satuan di Indonesia sendiri ya, nah itu kita menggunakan satuan yang namanya, ada yang namanya satu hasta ya, terus habis itu ada yang satu depa, satu hasta itu dari hidung sampai sampai ke, sebentar. Oh, satu yard ya, dari hidung sampai ke telapak tangan. Terus ada juga yang namanya satu depa. Satu depa itu adalah dari ujung sampai ujung jari ya, kita lentangkan tangan seperti ini. Nah, terus ada juga yang namanya satuan jengkal. Nah, kita menggunakan satuan jengkal ya, dari jempol sampai ujung kelingking gitu dilebarkan. Nah, itu dulu sebelum ada satuan standar meter ya. Jadi, tapi hebat ya pada zaman dahulu, mereka belum ada satuan ukuran standar, tapi mereka bisa membangun piramida Agung Giza ini sebanyak 3,2,3 juta batu bata. Nah, bobotnya masing-masing lebih dari beberapa ton. Jadi zaman dulu tuh memang orangnya sangat kuat-kuat ya. Ingat ceritanya Nabi Musa nggak? Ya, piramida Agung Giza pada zaman Firaun gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi mereka ini istilahnya ya disuruh bekerja keras gitu. Gimana caranya membangun piramida yang setinggi itu dengan ini nyusunnya nggak sembarangan ya sebenarnya ya. Karena dia bentuknya itu benar-benar piramid gitu ya. Nah, di dalamnya pun itu ada tempat ruang masuknya gitu. Terus setinggi itu ya, 146,6 meter gitu. Nah, oke, mereka sangat luar biasa ya. Terus di sini juga ada tembok besar Cina. Mungkin suatu saat kalian bisa ke sana ya. Kalau kalian ke Cina, coba kalian ke tembok besar Cina gitu. Ibu juga belum pernah ke sana. Amin. Amin. Ya, cuma lihat gambarnya doang. Semoga kita semua bisa ke sana ya. Kan katanya ada yang bilang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Gitu. Ongkosnya nggak ada, Bu. Kunjungan industri ke Cina. Ya, itu di Cina ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini satuan qubit tadi. Ini 1 yard, ukuran 1 yard.
Ada juga satu depa ya, ada juga satuan jengkal. Nah, terus selanjutnya di sini kita masuk, nah itu tadi ya, karena zaman dahulu itu belum ada satuan ukuran standar, sehingga untuk seluruh dunia itu akan sulit digunakan. Karena kalau misalnya kita menggunakan satuan qubit, nah ukuran lengan setiap ini kan beda-beda tuh. Ukuran lengan dari siku sampai ujung jari itu kan beda-beda ya. Nah, jadi makanya disepakatilah dibuat yang namanya suatu konsep besaran dan satuan yang terstandar secara internasional. Besaran dan satuan ya. Nah, besaran ini adalah untuk menggambarkan apa yang diukur dan satuan untuk menentukan kuantitas dari apa yang diukur. Oke. Nah, di sini perlu satuan yang berlaku untuk selamanya untuk semua orang. Nah, jadi di sini karena tidak itu tadi ya, karena belum ada satuan standar untuk untuk di seluruh dunia, maka dibentuklah kesepakatan gitu ya, supaya satuan itu untuk berlaku untuk selamanya dan semua orang. Nah, di sini yang dinamakan sistem metrik atau sistem internasional atau SI ya. Nah, di sini ada 7 standar besaran pokok ya, atau besaran yang tidak bisa diturunkan lagi gitu ya. Nah, salah satunya yaitu panjang, ada 7 ya di sini. Yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, ini adalah besaran pokok ya. Ya, perlu diingat, ini satuannya panjang, besaran pokok ini satuan SI-nya, sistem internasionalnya, ini satuannya adalah meter standar internasionalnya ya untuk panjang. Nah, massa ini kilogram, bukan gram ya, tapi kilogram. Nah, waktu ini adalah detik untuk satuan SI. Selanjutnya adalah kuat arus itu ampere, suhu itu satuannya Kelvin ya untuk status satuan internasionalnya. Sistem SI-nya satuannya adalah Kelvin untuk suhu. Harap di-mute ya suaranya ya jika Ibu sedang menjelaskan. Terus selanjutnya adalah intensitas cahaya atau kandela dan jumlah zat atau mol. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada satuan. Satuan itu adalah ukuran dari suatu besaran yang ditetapkan sebagai satuan. Nah, contohnya adalah ada meter, ada kilometer, yaitu satuan panjang. Detik, menit, jam, ini adalah satuan waktu. Gram, kilogram, terus habis itu miligram, ini satuan massa ya, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh satuan. Nah, sistem satuan ini ada 2 macam, yaitu ada yang pertama adalah sistem matriks. Sistem matriks ini yang pertama ada MKS ya atau meter kilogram sekon, dan yang kedua ada CGS yaitu sentimeter gram sekon. Nah, sistem non metrik ini yang kedua ada sistem non metrik atau sistem British ya, yang masih digunakan di British atau Inggris ya biasanya gitu. Mereka ada juga satuan British. Mohon untuk tidak mencoret-coret layar ya. Ya. Kalau yang udah coret-coret, kalau bisa dihapus ya, karena yang mencoret yang bisa menghapus gitu. Caranya gimana, Bu? Ya coba kalian cari sendiri ya. Pakai penghapus, Cok. Lo clear. Ya, di clear gitu ya. Awan ketahuan. Ini ada yang baru masuk. Bentar. Nah, ini ada sistem internasional yang pertama, yaitu sistem satuan MKS yang telah disempurnakan. Jadi, sistem internasional ini salah satu sistem matriks ya. Nah, yang paling banyak dipakai saat ini. Nah, dalam sistem satuan internasional ada 7 besaran pokok berdimensi dan 2 besaran pokok tak berdimensi. Gitu ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah pengukuran ya. Nah, pengertian pengukuran membandingkan sesuatu dengan yang lain. Nah, besaran merupakan sifat-sifat dari suatu benda atau kejadian bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, syarat yang harus dimiliki suatu satuan agar dapat diterima menjadi satuan standar atau satuan SI, yaitu yang pertama nilainya harus tetap. Yang kedua, mudah diperoleh kembali atau mudah ditiru. Dan yang ketiga, satuan harus dapat diterima secara internasional ya. Berkaitan dengan kepentingan iptek
gitu. Terus sistem satuan yang berlaku secara internasional adalah sistem satuan SI, yang sistem ini diusulkan pada konferensi GCWMIA ya pada tahun 1960. Sejarahnya bisa kalian baca di bukunya, buku Fisika Dasar Pak Mikrajuddin Abdullah, atau di buku Fisika Dasar yang lain juga ada, di Tipler ada, di Halide Resnik juga ada ya. Nah, dalam sistem satuan ini terdapat 7 besaran pokok. Ya, yang tadi kita jabarkan ya, ada panjang masa waktu, intensitas cahaya, gitu, dan sebagainya. Ada 7 ya. Nah, di sini ada variasi satuan. Variasi satuan ini berdasarkan sistem Gaussian atau CGS ya. Ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesianya gitu. Nah, ini berdasarkan sistem British atau British Engineering System. Nah, ini bedanya ya, kalau misalnya sistem Gaussian atau CGS, kita kan yang sering kita gunakan yang ini ya, sistem Gaussian ini, yaitu masa satuannya gram, panjang sentimeter, waktu detik atau sekon gitu. Nah, kalau misalnya sistem Inggris atau British Engineering System, ini besarannya masa itu satuannya adalah slug. Terus habis itu panjang ini biasanya foot ya, FT gitu lambangnya. Biasanya sering kalian lihat kan ya. Terus waktu ini satuannya adalah second atau detik. Gitu. Nah, itu variasi satuan. Nah, ini 7 besaran pokok yang tadi. Gitu ya. Nah, ini lambang dimensinya. Kalau panjang, ini dimensinya lambangnya L besar, masa M besar, waktu T besar, arus listrik adalah I, suhu theta ya, intensitas cahaya ini J, dan jumlah zat ini adalah mol, atau dimensinya lambangnya N besar. Gitu. Nah, ini besaran pokok yang tak berdimensi, ini nggak ada dimensinya, yaitu sudut datar dan sudut ruang. Sudut datar satuannya radian, sudut ruang steradian. Gitu. Nah, ini singkatannya radian, atau di sini steradian. Gitu. Nah, ini definisi panjang masa gitu. Nah, dimensi suatu besaran menggambarkan bagaimana besaran tersebut disusun dari kombinasi besaran-besaran pokok. Ya, di sini ada panjang L, M, T yang tadi. Terus selanjutnya dimensi besaran turunan. Nah, ini yang tadi ya. Kalian paham nggak kenapa dimensinya bisa lambangnya seperti ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Enggak, Bu. Perkalian tadi, Nil. Kan ini kan besaran Oh, iya, Bu. pokok nih. Panjang masa waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Panjang ini dimensinya lambangnya L besar, masa M, waktu T gitu ya. L ini untuk untuk meter, masa ini untuk kilogram, M besar ini untuk kilogram, waktu itu second, lambangnya T. Nah, lambang dimensinya gitu. Nah, kalau panjang ini kan satuannya luas kan, panjang kan meter dikali meter ya. Maka di sini dimensinya adalah L kuadrat atau meter kuadrat ya. Nah, untuk volume meter pangkat 3 atau L pangkat 3. Nah, kecepatan dibagi waktu ini juga kayak gitu. Ya. Nah, di sini ada contohnya nih. Contoh soal, tentukan dimensi dan satuannya dalam SI untuk besaran turunan berikut ini. Nah, di sini ada gaya, berat jenis, tekanan, usaha, dan daya ya. Nah, gaya, ini untuk Tolong di-mute dong itu. bagi yang ngobrol, harap di-mute ya. Ya. Nah, di sini contoh soal ya. Misalnya di sini ada gaya. Gaya ini adalah massa dikalikan dengan percepatan. Nah, massa ini lambang dimensi. Massa kan satunya kilogram. Ini lambang dimensinya adalah M besar dikalikan dengan percepatan. Percepatan ini sama dengan panjang dikalikan dibagi dengan waktu ya. Jadi lambangnya adalah L T pangkat min 2, atau percepatan itu sama dengan kecepatan dikalikan dengan kecepatan dibagi dengan waktu ya, makanya lambangnya adalah LT pangkat min 2. Nah, jadi lambang dimensi untuk gaya itu adalah MLT pangkat min 2, atau satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah tekanan. Tekanan di sini adalah gaya dibagi luas.
Nah, ini lambang dimensinya adalah ini, dibagi dengan luasnya adalah L kuadrat. Nah, maka ketika dibagi ini sama dengan L, ini sini ada L, di sini L kuadrat. Berarti L di sini habis ya. Jadi M, L-nya pindah ke atas 1, terus habis itu di sini T pangkat min 2. Jadi di sini ML min 1, di sini salah ya aturannya, harusnya tekanan ini adalah ML min 1, T pangkat min 2. Nah, satuannya kalau mau dijabarkan adalah kilogram meter pangkat min 1, S pangkat min 2, gitu ya. Ini ada kesalahan di sini. Nah, harusnya di sini sama dengan ML pangkat min 1 ya. Oh, bukan. Ya, di sini harusnya adalah min 1. Nah, T-nya pangkat min 2 ya. Dan ini satunya adalah kilogram meter per sekon. Ini bukan pangkat S min 1, tapi di sini adalah pangkat min 2. Gitu. Oke, udah Ibu benarkan ya. Nah, di sini adalah yang D ini adalah usaha, yaitu gaya dikalikan dengan jarak. Nah, di sini sama dengan MLT pangkat min 2 dikalikan dengan jarak ini L. Nah, jadi satuannya adalah seperti ini. Begitu juga dengan daya ya. Nah, coba untuk latihan soal, buktikan besaran berikut ini adalah identik atau sama ya, dimensinya sama, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial itu sama dengan massa dikali gaya percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian, sedangkan energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat atau setengah kali massa dikali kecepatan kuadrat ya. Nah, terus selanjutnya adalah yang B, usaha atau energi dan kalor. Ini juga dimensinya sama ya. Coba kalian buktikan gitu. Buktikan sendiri ya di rumah. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kalau misalnya nggak ketemu bahwa dimensinya sama, coba tanyakan ke Ibu ya. Boleh lewat WhatsApp atau apa namanya? Ya, di sini juga boleh gitu kalau kalian mau ngitung sekarang. Nah, oke. Selanjutnya adalah kita lanjutkan ya. Kalau tadi kita udah bahas tentang dimensi, selanjutnya adalah konversi satuan. Nah, konversi satuan, coba kalian kan masih ingat ya tangga apa namanya konversi satuan seperti ini, kilo, hekto, deka, meter, desi, sentimili gitu. Nah, kalau misalnya turun satu tangga, ini dikalikan 10. Kalau misalnya naik satu tangga dibagi dengan 10 gitu. Nah, misalkan ini contoh konversi satuan ya, mengkonversikan 25 mil per jam ke meter per detik. Gitu. Nah, penyelesaiannya kita tahu bahwa 1 mil adalah 1609,94 meter. Nah, 1 jamnya ini adalah 3600 detik. Maka 25 mil per jam sama dengan 25 dikalikan dengan mil ke meter, yaitu 1609,94 meter, dan dibagi dengan 3600, 1 jam sama dengan 3600 detik. Oke, sebentar ya. Nah, ini supaya untuk mempermudah perhitungan, maka kita membentuk, dibuat dengan lambang notasi ilmiah ya, gitu. Nah, di sini A ini adalah bilangan asli dan N ini adalah bilangan bulat. A kali 10 pangkat N ya. Kalau notasi ilmiah selalu seperti itu. Nah, bilangan asli ini adalah 1, A ini kurang dari 10 dan lebih dari atau sama dengan 1. Contohnya, kalau 10 pangkat 0 itu berapa ya? 1 ya? 10, Bu. 10 pangkat 0? 1 ya. Jadi bilangan berapapun kalau pangkatnya 0 itu 1, 5 pangkat 0 1, 7 pangkat 0 itu 1, 10 pangkat 0 itu adalah 1 gitu ya. Nah, terus
Nah, di sini kan contohnya kalau 10.000 ini sama dengan 1 kali 10 pangkat 4. Kenapa 10 pangkat 4? Karena nolnya ada 4 ya. Nah, kalau yang ini 10.300. Nah, cara menulis notasi ilmiahnya bukan 103 kali 10 pangkat 2, tapi 1,03 dikali 10 pangkat 4. Nah, ngitungnya dari belakang sini. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi komanya di sini, maka kali 10 pangkat 4. Karena bilangan asli ini kurang dari 10 dan lebih dari 1. Terus selanjutnya, ini misal 1.234.000 gitu. Nah, menuliskan notasi ilmiahnya bukan 1.234 kali 10 pangkat 3, enggak. Jadi enggak cuma bilangan 0 di belakang aja yang dipangkatin, tapi dia cara menulisnya itu seperti ini, 1,234 kali 10 pangkat 6. 6-nya ini dari mana? Yaitu kita ngitung dari belakang sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena komanya ada di sini ya. Jadi di belakang koma itu ada berapa angka. Nah, disitulah jumlah angkanya gitu ya. Jadi kali 10 pangkat 6. Nah, atau misalnya untuk yang 0,00001 gitu. Nah, kalau yang ini sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Kita tinggal ngitung aja. Komanya kita kan sampai di belakang sini nih, di belakang angka 1 ya komanya ya. Jadi komanya kita pindahin 1, 2, 3, 4, 5. Makanya dikali 10 pangkat min 5. Kenapa min 5? Karena dia mundur ke belakang ya. Kalau ini kan apa namanya? Maju ya angkanya komanya di sini gitu. Dari belakang sehingga ke sini. Nah, ini komanya mundur nih dari sini. Dia mundur ke belakang. Jadi makanya dia 10 pangkat min 5. Gitu ya sederhananya. Nah, kalau misalnya ini yang 0,00101, nah ini cara penulisannya ini yang benar yang kedua ini nih. Yang Ibu centangin pakai huruf V ya. Jadi 1,01 kali 10 pangkat min 4. Nah, begitu juga dengan yang terakhir, 7,77 kali 10 pangkat min 3. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bingung nggak? Iya, Bu. Iya, Nah, Bu, mau tanya yang itu. Iya, mau tanya, Bu. Iya, gimana? Yang 1,01 kali 10 pangkat 4 itu gimana, Bu? 10 pangkat min 4. Kurang paham saya, Bu. Nah, iya. Kan ini kan 101 ya. Nah, bilangan asli ini angka yang di depan ini kan angkanya kurang dari 10 dan lebih dari 1. Artinya apa? Artinya angka A di depannya ini adalah antara 1 sampai 10 gitu. Nah, kalau 101, nah ini bukan dibuatnya bisa saja dengan 101 kali 10 pangkat min 6, itu bisa ya. Cuman di sini cara penulisan notasi ilmiahnya yang benar adalah komanya ini komanya ini diletakkannya di depannya tuh masih ada satu angka gitu loh. Jadi 1,01 dikali 10 pangkat min 4. Nah, komanya kan sampai di sini nih. Nah, komanya sampai di sini, maka komanya itu kita mundurin. 1, 2, 3, 4 sampai di belakang angka 1. Makanya dikalikan 10 pangkat min 4 gitu. Kalau misalnya habis gitu ya, karena kita mulainya juga sedikit telat gitu, setengah jaman, mohon maaf ya. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa kesimpulannya apa tadi? Ya, sudah azan ya. Kesimpulannya adalah yang pertama, besaran pokok itu ada 7 gitu ya, yang tadi. Besaran pokok itu ada 7, terus ada yang namanya besaran turunan. Berbeda ya antara besaran turunan dan besaran pokok. Nah, kalau besaran pokok, besaran tidak dapat diturunkan lagi. Kalau besaran turunan, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Dari 7 besaran pokok gitu ya. Terus selanjutnya adalah, tadi Ibu harap kalian bisa
melakukan konversi satuan, terus selanjutnya adalah notasi ilmiah, melakukan perkalian, penjumlahan dan pengurangannya dan sebagainya gitu. Nah, di sini ada tugas yang pertama ya. Oke, tugasnya adalah mendefinisikan masing-masing 7 besaran pokok. Nah, tugas ini berdasarkan CPMK tadi ya, yang Ibu sebutkan di awal tadi. Jadi, ya, Bu, siap. ya, terus untuk minggu depan itu tentang besaran vektor dan skalar. Kalian bisa pelajari terlebih dahulu materinya. Semua materi nanti akan Ibu share-nya di Sepada ya, kalau untuk materi, absensi, dan pengumpulan tugas. Atau misalnya Siap, Bu. pengumpulan kuis atau UTS juga di Sepada. Oke. Kalau ada yang ditanyakan lebih lanjut, silakan tanyakan di grup ya, di grup WA. Iya, Bu. Siap, Bu. Siap ya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf ya apabila Ibu ada kesalahan. Silakan kalian buka kembali materi hari ini untuk dipelajari gitu, dikerjakan latihan-latihan soalnya yang tadi belum diselesaikan. Jika ada yang ingin ditanya jika ada yang nggak bisa, ya insya Allah akan Ibu jawab ya. Kalau kalian semua nggak bisa, tapi kalau ada yang bisa silakan di-share ya, yang udah selesai. Yang biasanya tuh dalam satu kelas tuh ada anak yang 1-2 orang tuh pinter gitu nah. Ya, itu, Bu. Ya, semoga bisa berbagi ya, karena kalau misalnya kalian mengajarkan teman kalian, artinya kalian itu sudah bisa dan kalian ilmu kalian akan lebih gimana ya? Ya, ilmu kalian akan lebih baik gitu ya. Dan lebih lama diingat gitu, dan mengajarkan orang lain gitu. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.